pulang saya dari umroh. Saya sudah mau ke bandara, sudah sampai di bandara. Waktu itu hujan keras, saya sudah sampai di bandara. Tiba-tiba Pak JK telepon. Dan saat saya dengar sakit, iya puang, malasa kak iya. Kenapa kau pulang? Ada ndak di sini mau diangkat jadi CEO? Angkat ke tanganmu. Ada? Ada? Bohong kok kalau kau tidak mau. Cuma takutmu itu sama Ibu Ima. Ada toh? Tapi begitu kau di SK-kan menjadi CEO, langsung toma kau tuli, buta, lumpuh, cengak. Mau kok? Mau? Tidak mau. Berarti bukan CEO yang mahal, tapi apa? Kesehatanmu. Makan coto, sop saudara, konro, bayao. Demi Allah, menurut dokter ada penyakit di situ yang kamu makan. Dan matamu tidak bisa memisahkan ini penyakit, ini bukan. Masuk saja. Siapa yang memisahkan? Kalau racun, keluarkan. Kalau dia manfaat, jadikan dia darah. Dia distribusi ke seluruh tubuhmu. Siapa yang punya tugas? Ginjal. Jual mie itu ginjalmu? Jual mie? Jual mie langsung kok kaya. Iya toh? Subhanallah, ginjal punya kerja. Kalau dia penyakit, racun, nah kasih keluar melalui kencing. Maka bersyukur kok jangan kencing sembarangan. Jangan kencing sopir. Nada tek saja. Jangan ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Iya. Bersyukur kok jangan kau kencing sembarangan. Dan kalau kau kencing sunnahkah? Lakukan itu sunnah. Boleh berdiri ketika kau ke dalam darurat. Boleh duduk lebih utama kalau memungkinkan. Tidak dapat air, ambil kau daun. 3 lembar. Caranya gosok begini. Ambil daun pertama. Kenapa tonsin aku terlalu ribut? Ambil lagi daun kedua, gosok lagi begini. Ambil daun ketiga, gosok lagi begini. Begitu cara gosoknya, 3 daun. Jangan kau gosok begini. Tambah kotor nih. Yang kedua, dikeluarkan melalui apa itu racun? BAB. Apalagi? Keringat. Apalagi? Nafas. Maka orang yang sakit ginjal hitam badannya. Kenapa? Karena dia penuh racun badannya. Iya toh? Ibu, pernah lihat orang dikawak gigi nah? Dulu waktu saya kecil pagar jadi kawak. Sekarang gigi nah kawak tuh. Baru umurnya 55 mi. Pelan-pelan juga. Tua mako. Kalau anak SMP boleh lah. Jangan tombak kuliah dia. Enggak enak. Ya. Saya tanya orang. Ternyata itu bisa sampai ratusan juta nak bayar. Tapi apakah itu yang kawat mahal? Bukan. Lalu apa yang mahal? Gigi. Biar mau kau pasang kawat paling mahal, ndak ada gigimu. Apa mau kawat? Berarti yang mahal bukan kawat, yang mahal gigi. Alhamdulillah ini gigi, nah kasih kau Tuhan tumbuh dan panjangnya dibatasi. Apa ini? Apa ini mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya ini matamu autofokus. Begitu buka, tidak perlu kau putar. Siapa itu? Kaburi. Enggak. Iya toh? Dan hebatnya lagi nih Bu Ima Matata, dia bisa bedakan mana tetangga, mana istri. Iya toh? Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan, tak tukar-tukar istri. Kenapa ini di Atira lain rasanya di malam? Maka kita ucapkan alhamdulillah.
Pasti ini cowok nak kenal semua Lionel Messi. Pasti kenal semua Ronaldo. Apakah dia yang jago? Tidak. Siapa yang hebat? Allah mendesain lututnya bisa bengkok. Baru kau sadar toh? Mana bisa main bola kalau lututmu tidak bisa bengkok? Masa kau main bola begini? Wah, tidak mungkin. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Wih, kasihan. Saya baru-baru buka di kantorku lamaran kerja driver. Masa ada S2 daftar jadi sopir. Belum tentu diterima. Kiri kanan cari kerja, tidak diterima. Padahal sarjana, punya kursus, segala macam, tidak diterima. Kalian, alhamdulillah kerja semua sama kau di sini. Bagusnya ini gedungmu. Tidak perlu kau berpanas-panas. Bagaimana kalau kerjamu tukang tambal ban? Bagaimana? Pelan-pelan kau juga. Untung kau terlalu heboh. Bagaimana kalau kerjamu yang pergi ngukur-ngukur air, ngukur-ngukur listrik, kepanasan. Alhamdulillah tempatmu ber-AC. Makanya cewek-cewek yang kerja di sini putih-putih semua mukanya. Bagaimana kalau kau tukang masak coto? Iya toh? Maka ucapkan alhamdulillah. Tapi Ustadz, gajiku sedikit. Sini kok. Saya kasih kau dua bersahabat. Kenapa sedikit gajimu? Karena kalau banyak gajimu dipecat ini. Kenapa dipecat? Karena efisiensi. Kenapa sedikit gajimu? Supaya banyak orang nak terima ini Kalak Group. Kenapa? Karena kehadiran kantor ini berupaya mempekerjakan anak-anak Sulawesi Selatan. Jangan kau pergi merantau jauh-jauh. Maka filosofinya orang Bugis, ya kau cedek, tak cedek, tak ya kau megai, bagi-bagi. Itu sebabnya na sedikit gajinu. Paham aku? Paham aku? Tidak baiknya itu Pak Solihin tadi bilang, tahan napas kau dulu. Defisit kini 400 mega. Saya tadi berpikir Allahu Akbar. Begitu gampangnya Allah kalau mau kasih bangkrut orang. Hujan saja dia tarik. Berhenti kau jago. Apa itu? Oh, waktu 500. Apa itu? 500 mega. Wah, kipas-kipas orang Pak. Miliaran diterima satu hari. Tidak ada hujan. Ngos-ngosan kok. Saya tadi sempat berpikir Pak. Hebatnya tahu ini Kalak Group. Sholat minta hujan. Oh, baru ku dapat hubungannya. Mengerti bako? Mengerti bako toh? Nah bilang pintar nih tuh Ustaz. S3. Dokter ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur? Bagaimana cara bersyukur? Nah kasih mako semua Tuhan ini. Satu, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa tidak bersyukur? Saya ucapkan ya Alhamdulillah Ustaz. Tapi kau tidak tulus dan caramu salah. Weh, naik pangkat kau. Apa artinya? Pada cengi cilaka. Bagaimana? Jantungku terlalu banyak ketawa bela. Tidak enak. Mungkin raka stand up. Bu, supaya berkesan itu hamdalamu, coba ucapkan dengan baik, usap dadamu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pasti berbekas.
Kalau kau bilang saja apa artinya itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu cara bersyukur pertama. Yang kedua cara bersyukurnya adalah sujud syukur. Sujud syukur kok. Bagaimana caranya? Sama sujudmu ketika sholat, cuma bedanya tidak ada rukunya. Langsung mau sujud. Di mana? Mana saja. Boleh di kantormu. Boleh. Boleh jalan raya. Boleh. Yang penting sudah ditutup. Jantung kota lekang. Miko di depan sujud syukur. Pak! Sujud syukur. Beleng-beleng kok namanya itu. Ya. Sujud syukur. Apa kita ucapkan? Terserah. Yang penting ekspresikan rasa syukurmu dengan memuja Allah. Ada kerja penjual mobil. Ini penjual mobil kalau datang sangin baik nak cerita. Kalau pulang maki ustaz tidak berjemur maki. Insya Allah kalau pulang maki enak mindak perlu maki ne PT. Saya bilang kau ndak cerita bagaimana kalau ndak bisa dibayar cicilan nah. Masya Allah. Ada yang kerja di bagian apa itu? PLTA. Macam-macam beda. Tapi aktif kok sama-sama. Jangan kau mentang-mentang senior kok intimidasi yang baru masuk. Kerja kok. Kerja kok juga. Rajin kok juga. Nah itu namanya aktif bersama. Kalau aktif bersama, insya Allah majumu sama-sama. Itu tagline-nya. Aktif bersama, maju bersama. Cara bersyukur yang kedua di perusahaan ini, jaga persaudaraan. Ibarat mobil, harus ada jadi ban, ada jadi bensin, ada jadi setir, ada jadi rem. Tapi percaya, dia mogok ini mobil kalau ada komponen satu merasa lebih hebat dari yang lain. Pak Solihin tidak boleh merasa lebih hebat daripada cleaning service. Kenapa? Bapak bisa bekerja dengan tenang, tidak ada bau. Siapa punya jasa? Jasa-jasana cleaning service. Mana aku bisa kerja kalau masuk kau? Botok deh. Akhirnya apa? Botok kau urus 2 jam, hilang kerja. Kalian juga pegawai, jangan kau pandang enten security. Kenapa? Kau bisa kerja dengan baik karena aman motormu. Siapa jagakan kau? Tidak mungkin Pak Solihin baik-baik. Mengerti mau kau semua? Siapa jagakan kau? Security. Maka yang baik saling menghormati. Jangan kau sombong. Apa yang kau mau sombongkan? Baru kau belajar agama 3 bulan. Seolah-olah kau pemilik sorga. Pelan-pelan juga bos. Jangan sombong. Tidak ada itu baiknya orang sombong. Kurang apa Allah kasih pelajaran buat kita. Fir'aun dilaknat Allah karena sombong. Namrud dilaknat Allah karena sombong. Abraha yang mau hancurkan Makkah karena sombong. Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah laknat selaknat-laknatnya. Dan Fir'aun sampai sekarang masih dilaknat padahal dia populer. Kurang apa populernya Fir'aun? Semua orang kenal. Diabadikan namanya dalam Quran. Elektabilitasnya tinggi. Iya toh? Tapi Allah hinakan sehina-hinanya. Mana? Sampai detik ini tidak ada orang mau kasih namanya Fir'aun. Terkenal itu Fir'aun. Kasih nama anak-anak Fir'aun. Beleng-beleng. Nah Sami. Jaga. Lalu apa yang memutuskan tali persaudaraan? Ini tadi sombong. Apa yang kau mau sombongkan? 1, kata Nabi, penyebab datangnya itu sombong yang bisa menghancurkan ini perusahaan adalah 1, bertambahnya harta. Jangan sombong karena bertambahnya harta. Sekejap saja. Pelajari ini yang saya kasih kita itu. Kalau Allah mau hancurkan kita sekejap, tidak ada saja air. Mikir maki. Itu baru air. Ada yang telepon, Kak, saya ceramah di Dayak. Saya bilang sebentar sore saya mau ceramah di PDAM. Dia bilang tolong Ustaz, sampaikan kepada petugas supaya nak kirim air. Saya bilang kau saja, saya saja di kota susah air apalagi kau di Dayak. Baru air itu panik maki.
Baru air. Itu belum musibah. Bagaimana kalau nak kasih tomaki longsor? Bagaimana kalau nak kasih tomaki angin puting beliung? Bagaimana kalau nak kasih panas maki 45 derajat? Tidak ada gunanya uangmu. Maka jangan kau sombong karena uang. Apa itu sombong? Pakai barang mahal. Pakai kalau ada uangmu kau belikan. Itu rezekimu. Lalu apa itu sombong? Kau pandang enteng orang. Itu sombong. Pakai emas boleh. Tapi jangan kau hina yang palsu. Wih, kau tahu ini bajuku? Krokodil. Berapa harganya? Ini di Singapura ku beli, aslinya ini. Ini kau bajumu cakar, sombong. Kalau ada rezekimu pakai semua emasmu. Ibu-ibu yang punya emas pakai karena memang itu perhiasan. Harus dilihat. Yang tidak boleh jangan kau takap borok. Jangan kau macingkang. Jangan kau pandang enteng orang karena kita tidak tahu apa yang terjadi 5 tahun yang akan datang. 2, penyebab datangnya orang sombong. Bertambahnya pangkat kata Nabi. Wih, baru kau caleg mau sombong. Pelan-pelan juga bos. Jangan kau lihat Pandi Subhan. Bukan dia. Kau juga sangka buruk mako sede. Anggota DPR mau sombong. Jangan kau sombong. Kau jadi anggota DPR karena dipilih kok. Kalau sudah tidak dipilih kok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apalagi kau mau sombong. Jabatan. Sekejap saja. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong. Apa itu? Bertambahnya ilmu. Yang tadinya baru belajar. Sombong. Nanggap remeh semua orang. Ada ustadz begitu? Ada. Kau kira saya jago? Tidak. Biar saya bagaimana jagonya kalau tidak ada penontonku. Apa? 1 jam saya ceramah di sini. Teriak-teriak. Keluar semua dalil. Tapi tidak ada penonton. Lewat ibu mana bilang lama misakit ustaz. Iya toh. Saya bukan jago. Tapi karena ada penonton. Ada ini. Bapak-bapak kenapa bisa duduk betah di sini? Karena ada saya. Maka yang baik saling mendukung. Saya hebat karena ada penonton. Kamu tenang makala-makala karena ada saya. Tidak mungkin kau duduk begini kalau saya pulang nih. Paling lari kau selfie ustaz. Ulangi ustaz, ulangi. Kabur nih, padahal mukanya yang kabur. Jelas ya? Jelas. Jangan sombong karena ilmu. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Dek walek kopat disengah kecuali cek dek ni. Sedikit sekali. Maka pepatah dulu, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Yang keempat, bertambahnya kegagahan. Yang tadinya waktu SMA ingusan, belekan, tiba-tiba kawin sama orang kaya. Langsung bikin celung. Mau sombong. Jangan kau sombong. Allah marah nak kasih kau stroke. Stroke bengkok mukamu. Lalu kau bilang. Berhenti mah kau gagah. Kaya. Pangkat. Cakep. Ilmuwan. Sombong. Kata Nabi. Temannya kau setan. Tapi orang masih bilang, ya wajarlah gagai. Wajar terkenal. Wajar tinggi jabatannya. Ya wajar banyak duitnya. Orang masih bilang, wajar. Karena ada na sombongkan. Tapi kalau kau, pengangguran, jelek, tidak terkenal, bau mulut, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan. Jadi bersyukur ulang tahun 71 ini rapatkan persaudaraan. Dan yang bisa memutuskan persaudaraan kesombongan. Takabur. Tidak ada orang mau diremehkan Pak. Jadi sombong itu 2 karakternya. 1, nganggap enteng orang lain. 2, menolak kebenaran. Itu sombong. Saya kasih contoh.
Bapak bawa mobil. Tiba-tiba rem berkata, tidak ada kala fungsiku di sini. Kalau saya tidak bisa berfungsi, tidak bisa jalan ini mobil. Tersinggung bensin. Dia bilang, bajiki rem. Kok kira kau saja jago? Habis bensin. Bisa jalan? Bisa, tapi dorongi. Maka begitu perusahaan kita. Tidak mungkin dia bisa maju dan sukses kalau ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Ya. 2, penyebab putusnya persaudaraan. Apa? Ghibah. Gosip. Kalau di kantor ini banyak penggosip, pacai. Dan biasanya itu penggosip ini. Amin. Saya lewat saja tadi ada yang gosip, Kak. Nah bilang itu bajuna waktu di YouTube. Astagfirullah. Dasar pacala-cala. Kenapa? Khusus saya kok. Kalau ada temanmu tidak pakai jilbab, jangan kau calai. Doakan ki. Kan tidak kau tanggung dosanya. Jelas mi? Jangan kau lihat-lihat kita temanmu. Ya, jangan gosip. Tidak ada baiknya itu. Tidak ada orang suka dicerita jeleknya. Ini bertetangga. Gordon. Tidak dia bicara tapi mukanya. Datang teman satu kantor. Nah lihat-lihat itu. Dari bawah sampai kepala. Sinisnya mukanya. Kenapa? Temannya pakai sepatu baru. La haula wala quwata illa billah. Apa? Jangan. Apa itu ghibah? Ibarat ini kapal di perusahaan kita, kau bocorkan dinding. Itu ghibah. Bocor. Bapak pikir yang membocorkan saja tenggelam? Tidak. Kita satu kapal bakar tenggelam. Gara-gara apa? Perlakuan pak gosip. Itu jadi berhenti kau gosip. Kalau ada yang datang bawakan kau gosip, apa kau ucapkan kalau kau mendapat pahala? Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Itu mi. Jangan kau malah tambah-tambahi. Yanu. Iyo. Begitu memang. Padahal tidak tahu itu. Sotak. Suka ikut campur. Biar bukan campuran, anak campur toge. Nanti seperti tuku toge. Tahu toge? Lihat itu toge. Selalu tuku campur toh. Ikan doang. Ada. Gado-gado. Pecel. Soto Banjar. Ada. Makanya ditakdirkan Allah semua bengkok. Tidak ada lurus itu. Jadi kalau ada di kantor ini pak gosip. Teriaki. Pagi-pagi toge maku lagi. Ayuhibbu ahadukum. Sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Itu ancaman Allah. Ya, tidak ada orang suka digosip. Lalu untuk apa kau gosip? Lebih baik kau sanjung dia, kau puji dia, baru ketemu. Tahu wah, awet muda ki kuliah di. Itu pasti dia senang. Tidak mungkin sembarang kau bilang kau. Tidak mungkin. Meskipun dia tahu dibohongi, senang tonji. Kenapa? Memang orang senang dipuji. Saya juga, Ustaz awet muda. Ku tahu tonji dia bohong, tapi ku suka tonji. Tidak apa-apa. Daripada kau bilang kak, kenapa tambah hitam kok? Pelan-pelan juga, kau calak kak. Masuk akal na bapak kak. Maka perusahaan ini akan hancur kalau banyak penggibah. Hilangkan itu. Insya Allah perusahaan kita maju. Banyak yang kita mau sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Apa lanjut? Memangnya pilkada. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, satu lagi. Kalau begitu,
Cara bersyukurmu adalah sedekah. Bersedekahlah. Ya. Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya ini perusahaan bisa berjaya sampai sekarang karena foundernya, orang-orang yang mendirikan dan orang-orang yang melanjutkannya rajin sedekah. Saya tahu Pak Yusuf Kalla, kalau ada ulama sakit, beliau pasti tangani dengan sebaik-baiknya. Kenapa kau tahu? Saya pernah sakit. Pulang saya dari umroh. Saya sudah mau ke bandara. Sudah sampai di bandara. Waktu itu hujan keras, saya sudah sampai di bandara. Tiba-tiba Pak JK telepon. Dan saat saya dengar sakit. Iya puang. Malasa kak iya. Kenapa kau pulang? Saya mau dulu karena baru pulang umroh. Nggak usah kau pulang. Saya lalu kemudian beliau katakan. Kau datang ke rumah sakit Kencana RSCM. Pergilah saya. Baru sampai diperiksa. Dokter yang tangani saya 5, semua profesor. Apa dia bilang? Kami diperintah Pak JK melayani Pak Ustadz selayaknya melayani diri beliau sendiri. Wah, apai. Baru hebat nah, nggak ada uangku keluar. Kalau saya bayar itu capu nih. Tapi Pak JK semua urus. Dan tentu kalau kau layani ulama, doanya jauh beda dengan Pak Kepala Talang. Pasti nih. Kalau Ustadz berdoa, dia tahu tata caranya, dia tahu waktu-waktu yang tepat, dia tahu apa yang membatalkan doa. Maka doanya pasti cepat sampai. Tapi kalau Pak Bote, pura-pura menangis tapi dalam hatinya kutipu jako. Ya, maka urus itu lama. Itu hebatnya nih keluarga Kalla Group. Mengutamakan ulama. Kamu tahu halal haram bukan dari gubernur. Bukan dari presiden. Tapi dari mana kau tahu halal haram? Dari ulamamu. Maka jangan kau pandang ngenteng itu ulama. Boleh kau hina dasat tapi tidak boleh ke ulamanya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Al-ulama'u warisatul anbiya. Saya yakin, seyakin-yakinnya perusahaan ini besar karena Kalla Group memuliakan ulama. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, kalau kau mau sukses, caranya banyak kau bersyukur. Kenapa saya miskin? Karena kau tidak bersyukur. Padahal Allah sudah jelaskan, kau bersyukur, ku tambah. Jadi kalau kalian mau sukses, syukur kau. Tapi masalahnya istriku jelek Ustaz. Takdirmu. Itu jodohmu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau gagal suamimu malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau jelek. Imbang itu bos. Cocok gimana? Kalau istri kita terlalu cantik baru kita jelek. Nanti nak kira ki sopir. Mana bapak? Saya. Oh. Jadi caranya bersyukur kok. Ulang tahun 71 makin seringlah bersyukur dan bekerja dengan baik. Insya Allah maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu di kantor itu. Saya angkat perusahaanmu. Saya tambahkan rezekimu. Dengan catatan bersyukur. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.